Dia suka banget sama serangga, this and that. Sampai ditangkepin tau, gak bisa dipotoin. Jangan disakiti. Gue confused as fuck. Kenapa lu harus quietly kendap. Karena dia bakal marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Iya ngamuk, dia gampang. Itu ya tipis dia kesabarannya. Kalau kita bangun pagi tuh ya guys, lu gak bisa bikin suara anjing. Kalau gak diteriakin sama dia. Ini yang bikin kita kayak what the fuck. Sebelum kita mulai you guys, kalian harus follow Instagram kita terlebih dahulu. Di kanan twin. And jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. langsung aja kita ke vlognya. Ada Benettin sama ini. Nih, The Planet. and Benettin our favorite. Ini bikin bibir kita merah. Tadi aku beli yang di Kmart cuma kayak stuff gini sih, kayak you know, odol sama travel kit, nih pencukur. Ya. And lalu Carly beli yang mini-mini ini kayak foundation. Terus sama apa ini Tatcha sama Laura Mercier powder ya. Ini the best sih I would say. Itu aja sih kayaknya ya. Han, sekarang kita mau makan ya Han? Ya Nin? Hungry. Let's go. Let's go. Kita ada Zambrero over here. Asli dulu, sorry guys. Iya. Oke. Kita ada Zambrero over here. It's like a Mexican food. Isinya ada chicken, ada bean, onion, tomato, sama lettuce, sour sama cream, rice. Yummy banget. And you're gonna mix it like this. Yeah, you have to mix it. If you guys to Australia, you have to try Zambrero. Yeah. Very healthy, very good. Like Chipotle kalau Amerika, you know. Yeah. Sometimes I don't. Oh really? That's a crime, hun. I should be in jail by now. Oh no. Mixy. Anyways, you guys. Ya, tadi kita ngebahas ya, katanya banyak banget yang mikir kita tinggal masih di Canberra. Kita nggak di Canberra, kita udah move way long ago. Long time ago, udah lama gitu kan. Anyways you guys, so kalian tahu banget kan kita pindah ke Canberra ke Australia itu tanggal. Kalian tahu banget kita pindah ke Australia tahun 2016. Terus awal-awal kita pindah, kita kan tinggalnya di Canberra, and kita tinggal dengan salah satu anggota keluarga. Iya, aku nggak mau sebutin namanya siapa, tapi adalah orang ini gitu lah guys. Ya dari keluarga, step daddy kita atau ayah tiri kita. Ya, which is yang udah kita anggap sebagai ayah kita sendiri, you know, Yeah. daddy kita itu. Anyways, kita tinggal sama dia gitu ya guys. Kalian tahu like ekspektasi gue, karena ekspektasi gue tuh Australia tuh kayak gue bakal pergi, ya gue bakal perginya ke Sydney, you know what I mean? Gue nggak tahu better karena kita masih 16 obviously, tapi hayalan gue udah tingkat tinggi. Gue pikirnya kita pindah ke Sydney, ternyata kita tidak, kita pindahnya ke Canberra. Anyway, tapi kita bahagia, kita nggak tinggal di Purwakarta anymore, you know, yang terus-terusan dibully sama orang kalau tinggal di sana. Kita pindah ke sini, hoping for a better life. Tapi ternyata, you guys, housemate kita yang tinggal bareng mama sama daddy ini, like dia very controlling, toxic juga. Kita harus, you guys, belajar bahasa Inggris sama dia. Tahun pertama kita pindah ke Australia, it was like really difficult. Like the way people see hidup kita, mungkin orang ngelihatnya kayak oh fine aja tuh mereka gitu kan. Kalau yang dulu padahal kita suffer. Pokoknya dari kita di Canberra itu sebelum COVID itu kita just whole suffering you guys. Yeah, it was like hard ya Nin ya. It was a hard time buat kita berdua, you know. Iya, pindah ke negara lain, Inggris kita ya nggak tahu banyak, Inggris kita nggak terlalu bagus. Dan kita masih itu zaman 2016 ya, nggak seperti sekarang di mana ada sosial media, lu bisa ngeliat di YouTube, lu bisa ngapa-ngapain gampang tinggal di internet gitu kan ya. Kalau dulu agak susah, you know what I'm trying to say? And a lot of people still thinking that social media nggak making a lot of money. Tapi kita berdua, we are ahead of time, Han. Di situ era bener, masih banyak orang yang nggak percaya kalau sosial media nggak bisa bikin uang. Kita disuruh belajar bahasa Inggris. Ya, terus sama gue nih, duduk tiap hari. So ngomong Inggris kita nggak bangun, Inggrisnya nggak bagus. Kadang mah wajar ya Inggris nggak bagus. Sama juga dari Purwakarta gitu loh, dari Subang. Aing mah ngertinya bahasa Sunda. Kita paling jago orang bahasa Sunda. Ulang bahasa Sunda. Di hidung gue ada apa sih? Nih yang tiap pagi itu loh Nin. It was crazy. Jadi karena kita nggak numpang juga sih Anina, kita bayar juga di situ. Mama sama Dedi bayar. Harus bayar. Mereka katanya mau kasih tumpangan gratis, taunya kagak you guys. Iya. Sometimes kayak I don't know. Ternyata ceritanya kita gak boleh loncat. You guys, kita suffering loh seperti lo bilang. Yang kita tinggal di situ kita banyak keluar suffer. Lu bayangin gue sama Kadi harus bangun pagi-pagi bukan untuk sholat, tapi bangun pagi-pagi kita pergi ke hutan you guys. Kalian tahu Canberra dinginnya kayak gimana? Kalau kalian tahu Canberra tuh dinginnya panas anjing. Ke hutan tuh ngapain dulu, bukan sholat, ngapain? Jelasin ngapain ke hutan. Ke hutan, bangun pagi-pagi, gelap-gelap,
Kita ngemotoin binatang. Buat fotoin hewan guys, Kanguru, burung, sampai ini ya guys, gue kasih tahu hewan-hewan melata burung, difotoin guys. burung angsa, bebek, whatever you call it. Kita hampir jadi, kita menyamar jadi semak-semak gitu loh guys buat motoin kanguru. Dalam hati gue, ngapain kita motoin kanguru? Kenapa nggak motoin kita berdua ya kan? Anyways, dia suka banget sama serangga, this and that. Sampai ditangkepin tau, nggak bisa difotoin. Jangan disakiti. Gue confused as fuck kenapa orang ini suka banget sama hewan-hewan. Lu ngerti ya? Kayak motoin hewan-hewan. Dia soal karya fotografinya nggak terkenal. Anyway juga kita pernah dimaki-maki juga di kamar situ. Oh, rulesnya fucked up banget. Itu pokoknya gak boleh bikin suara dari jam 7 malam. Lu harus quietly, bener-bener. Karena dia bakal marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Iya, ngamuk dia gampang. Itu ya tipis dia kesabarannya. Kalau kita bangun pagi itu ya guys, lu nggak bisa bikin suara anjing. Kalau nggak diteriakin sama dia. Kata dia gitu kan. Kata dia, ini jam berapa? Jam 4 pagi. Padahal sebelumnya kita udah nge-warning, kita udah kasih gitu ya, disclaimer gitu ke dia. Kita bakal berisik pagi-pagi karena kita itu puasa. Kalau puasa tuh harus bangun pagi. Iya, nggak apa-apa, silakan. Aku menghormati ajaran kalian. Taunya enggak, tidak sesuai omongannya. Lanjut lagi tadi keceritaan kemana? Kita pernah dimaki-maki gara-gara kita warnain rambut. Dia bilang, don't you dare lu spray di karpet gue. Jangan lu berani-beraninya katanya nge-spill cat warna rambutnya di karpet gue. Kata dia nih. Kita nangis ya di situ. Nangis sih, Nak. Kita nangis, jadi kita lari pergi ke perpustakaan sekolah. Kita belum sekolah by the way situ. Ya, dia punya wifi ya. Tapi kita tuh pengen banget uploadin YouTube, and we do sosial media dari dulu, ngerti nggak? That's how we make money. We believe that sosial media bikin uang. Karena kita tahu, dari dulu endorse, kita pernah dibayar. Iya, kita harus pergi ke library, yang ke library umum gitu, numpang wifi-nya. Gue itu lemot banget karena banyak yang gunain dong. Lemot banget, dan itu wifi sekolah nggak sebagus wifi biasa. Iya, kita gunain untuk uploadin YouTube. Kita duduk situ selama 5 jam. Buat banget gak sih? Buat ngupload satu YouTube doang. Mengenaskan banget. Ya, people ngeliatnya di sosial media. Mereka kaya, banyak uang. No darling. Kita nge-sacrifice tuh apa sih? Perjuangan, everything, ninggalin segalanya buat kita pindah ke Australia untuk punya hidup yang lebih baik. Iya, benar-benar. We doesn't have anything sebelum even kita pindah ke Australia, guys. Pas kita di Purwakarta kita ngewarung cuy. Iya, kita ngewarung bro di deket ini. Di POJ, bukan POJ Han. Gak tau lah, ada pokoknya di Purwakarta pokoknya. Gue sedang Tamina. So sad you guys. Iya, padahal kan ya nggak apa salahnya berbagi. Wifi dipakai banyak orang kan nggak akan kesedot banyak. Kan bayarnya per bulan, bukan masalah berapa orang ya kan? Iya, ngerti. Berarti kan nggak bisa guys, itu parah banget pokoknya. Aturannya ini lebih gila lagi, ini lebih menyiksa. Jadi kan ya guys, karena itu musim panas tuh di Australia itu di Canberra tuh panas banget, tapi ngejeltot. Iya. Sampai pengap seluruh ruangan ya. Iya. Nah, kita tuh nggak dibolehin ya guys masak makanan di musim panas. Nyalain kompor tuh nggak boleh. That one time kita bikin mie, terus kata dia gini, kalian tuh nggak boleh bikin yang makanan yang panas-panas di kompor, ruangannya panas banget. Kan kita bikin mie kan ya, mie pedas samyang gitu. I think kalian got confused between hot and spicy, kata dia. Gitu kayak kalian nggak bisa ngomong Inggris cuma sebenarnya kayak sekarang pas gue look back lagi anjing gitu kan. Pokoknya kita suffering banget, kita makan nasi dingin all the time. Iya, makan nasi dingin. Masukin salad anjing. Nasi dingin dicampur sama ini guys, salad bener. Tuh kita dikatain picky. Ya, kita kan dari orang Subang. Kalau kita tuh kalau nggak makan nasi anget sama makanan anget. Lu ngerti gak sih? Biasa makan nasi anget disuruh makan nasi dingin. Anjing pakai salad. Chickennya tuh bekas kemarin, chicken roasting kemarin, terus dicampur sama nasi dingin. Dan chickennya udah dimasukin kulkas jadi dingin. Jadi aing itu boga lidah mana, jangan dipaksain gitu loh. Iya, nggak dikatain picky lah begini lagi. Akhirnya kita harus jalan juga 15 menit buat cari makanan panas. Kita kelaparan, kita nggak kenyang makanan itu. Kalau mama kesian banget, nelangsa hidup kita pokoknya. Cibi-cibi pendek pergi kesian. Malam-malam gelap banget lagi. Ya udah tuh lanjut lagi, akhirnya kita pindah, memutuskan kan diusir lah secara halus itu kan ya. Itu kita nyari tuh naik bus sendiri, nggak ngerti, tinggal ngomong aja, ini gue punya uang segini, gue pengen ke tempat ini. Anjing, seperti gue bilang, kita coba punya uang segini, nyewanya segini. Bertiga ya? Iya, nyewanya segini. Jadi kita harus nyewa kontrakannya di tempat yang lebih jelek lagi daripada Canberra. Apa itu? Queanbeyan. Kalau let me tell you ya, dari situ kita mulai bikin video-video YouTube. Awalnya nggak video-video komedi dulu ya, dari Instagram. Jadi ekonomi kita emang udah susah.
Tapi emang kita namanya juga kita kasihan ngelihat mama kerja keras banget, and masih nggak bisa ngecukupin everything. Terus bantuin lagi keluarga yang di kampung. You know what I mean? Like even daddy juga kerja is never enough. no, never enough. It was a struggle. It was a struggle. Kita juga dari kita 16 kita always buy our own grocery. Jadi ini guys, kalau kalian nggak tahu, sebelum kita pindah ke Australia juga kita nggak sell everything yang kita punya di Indonesia. Dan ternyata bertahan hidup di Australia susah banget cu. Susah anjing. Susah banget. Lu ngerti gak sih? Basically kita have nothing di Indonesia waktu itu. Iya. It's so sad. Udah nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Sedih amat ya gitu ya. Langsa. Iya, tapi kita pindah ke daerah Queen Bee ini, rumahnya cuma petakan banget loh guys. Let me tell you, it was so small. I don't know kalian inget zaman itu atau kagak. But 2017. it was so sad. Lu tau kan kamar kita sekecil apa? It like kita berdua di share satu kamar yang kecil. Lu tau sempitnya kayak gimana? Sedih banget. Kita juga nggak complaining. Kita always hidup susah semenjak kita kecil. So like we know. Lu ngerti? Maksudnya kita gak pernah complain. You can never hear us complaining. Ngerti gak? Yang ada kita tuh very dedikasi. Kita just pushing through. Ngerti gak? You know what I mean? Like, Gue ngerti. Kita bikin konten day and night, bikin video lucu, ngelawak-ngelawak. And sebelum kita YouTube kita bikin Instagram funny dulu. Kita pinter sih dari dulu udah tahu caranya. Kita kumpulin fanbase lewat Instagram, udah kayak gitu kita promosiin YouTube kita lewat Instagram. Karena Musical.ly lagi mati-matinya sebelum itu. Cuma kita selalu cari-cara. Abis Musical.ly pindah. Lu bener banget, Musical.ly mati. Kita pernah dibayar. Kita pernah itu uang terbesar kita gara-gara kita dibayar TikTok. Itu gue inget banget 8 video itu 10 juta. Iya, itu kita kayak wow, gede banget, laki banget. 16 years old. Kita cari anything karena kita nggak bisa endorse kan, karena kita tinggal di Australia, mereka nggak ada yang mau ngirimin, tapi kita just always find a way. And then kita start falling in love sama gym gara-gara orang-orang sering ngatain kita orang bule ya. Kok kurus banget sih kamu kurus banget. Makanya lu suka ngatain ya badan-badan orang ya. Lu kayak ini aja. Kayak nenek-nenek, lu ngerti gak? Itu paling annoying tau gak sih? Anyways, kita katain kurus semua sama orang kayak Skin and Bone. Dan kita kayak, dan obviously kita kan tahu kan Kylie Jenner yang lagi ngetrend Kim Kardashian. Akhirnya lu sama gue mulai nge-gym. Kita jatuh cinta dengan nge-gym. Nah, gue juga mau disclaimer ya, gara-gara kita pergi ke daerah Queen Bee nih. Of course, pergi sekolahnya kita ke Queen Bee High School. Dari namanya saja sudah bikin merinding bulu kuduku. That's the honest claim kita afford. Hampir semua orang nanyain kita berdua di sekolahan itu, kalau lu famous, kenapa udah datang ke sekolah ini ya? Awal-awal kita masuk juga ke sekolahan itu, after kita sekolah kita kan jalan. Karena Daddy selesainya jam dia malam, tapi dia break. Tapi dia gak bisa nganterin kita all the time. Mama juga kerja jadi housekeeping bro. Ya housekeeping, tau gak? Tangannya apa melepuh. Kasihan sih mama anjir. Anyways, kita diikutin pas lagi OTW pulang, banyak orang. Abis mereka datang ngeliat rumah kita, semuanya pada wajahnya. Yuk balik lagi. You can see the disappointment in their face. Wajahnya langsung kecewa ngeliat rumah kita anjing. Dikiranya kita kaya. Nih jangan salah paham nih, tapinya bukan kita yang ngumbar-ngumbar kaya ya. I don't say anybody, kita nggak ngomong kita kayak kita kayak audis and that. Tapi again, sosial media itu membuat orang berpikir yang lain, ngerti kan? It's deceiving, tau deceiving nggak? Iya, ngerti banget. Memasukkan. Iya, orang mikir kalau lu famous lu orang kaya, padahal nggak semuanya begitu. Pikiran orang kita tidak bisa kontrol sayang gitu loh. Gue inget juga yang gue kesel juga nih, gue mau kesel juga yang pas kita bikin video digebukin. Iya, nah by the way sorry, makanya gue ngebahas yang soal nge-gym. Gara-gara dikatain sebelum digebukin ya. Sebelum kita digebukin ini, kita udah mulai nge-gym, kita nge-posting pantat all the time. Gimana kita bisa afford gym membership? Of course, karena kita apa? Kerja keras darling. Iya, darling gitu kan. Kita pengen juga kayak kerja orang lain di McDonald's, this and that, tapi kita gak bisa ngomong Inggris. Jadi kita just manfaatin apa yang kita tahu gitu loh, sosial media. Ngerti gak? Karena kita udah dari young, dari kita umur 16 tahun kita ngelakuin sosial media. So like, this is all we know gitu loh guys. But anyways, kita mulai nge-gym, this and that, pantatnya growing. She have an ass. And then aku mah kali malah posting and like kita punya banyak temen cowok, and one of these girl jealous banget sama kita berdua. Lu ngerti gak? Dia dari sekolah lain, we don't know her. Di Ashay, we call it. Dibukin ini ya kita ya. Iya, kalau gue yang sekarang ngeliat ke dulu lagi, it's way deeper than that. You know what I mean? Again, kembali lagi karena jealousy. But anyway, crazy lagi. Itu dia sebenarnya alasannya. Pertama, kalau kita dapat peace tuh kayak you know, P-plater buat anak-anak kayak anak-anak setelah dari L, setelah learner lu dapat P. Sebenarnya orang tuanya boleh ngajarin, tapi mama sama daddy nggak pernah ada libur. Jadi kita bayar gurunya cuma sanggup satu orang aja. Gue inget banget. The first day bener banget kita dapat SIM, kita pergi ke Sydney. Dan di situ langsung kita kayak wow. Disitulah kita mulai party guys. Kita udah turning 18 anjing. Kita udah lulus terus segala macam. You know, selamat party. Dan kita naif karena
pengen terkenal di luar negeri gitu kan ya. Kita nggak tahu gimana caranya. So sama aku kenalan sama cowok ini ya. Ini usia 28 tahun. Keep it in mind, kita masih 17, 18 Tapi kita udah chatting-chattingan saat usia kita 17 tahun. It was so scary you guys. So basically, it was like a grooming. Iya. Sebenarnya grooming, kalau kalian nggak tahu grooming itu apa, orang dewasa nunggu anak-anak itu sampai 18 tahun. Iya. Biar mereka bisa, sexualizing mereka. Ini yang crazy banget. It's happening in Bali. Ini yang bikin kita kayak what the fuck? We're not the only victim in here. No, bukan kita victimnya. This one time kita pertama kalinya kita ke Bali. I think it's second. Bukan second. Yang kita orang udah pirang. Pertamanya kita ke Bali. Kita ke Jakarta doang. Kita nggak Iya, pernah ke Bali. pernah ke Bali ever. Itu our first time. Iya. Anyways, ini yang ketiga kali. Kita pernah di Bali sebelum sama kita Itam sama Mama. So it's not our first time. Second time. Yeah, it's our second time ke Bali ya. Again, dia bilang langsung kayak, oh my god, kalian di Bali. Katanya. Kita juga pengen ke Bali. Aku juga pengen ke Bali. Kita Aku sama teman-temannya. Yeah. And like you guys, one thing about us though, waktu sama Natasha, kita semua smart girl, kita bisa dapetin villa yang bagus. And kalau misalnya mereka terkenal di Australia, mereka klaim mereka punya utang, seperti yang mereka bilang, kenapa nyawa tempatnya di daerah yang bener-bener if you remember those place? Remember kan? Oh my god, tempatnya uncanny valley banget. Aku nggak nyaman banget di tempat itu. Anyway, that's bukan poin yang creepy-nya. Poin creepy-nya adalah waktu itu kita party bareng-bareng sama dia sama teman-temannya. Dia bilang ketemuan yuk, kita ada house party. Di sini juga banyak cewek-cewek lain dia bawa bikini. Tapi kita pintar, kita tahu mereka gimana sebelumnya. Jadi kita nggak bawa bikini. Nope. Kita kesana. Pas gue lihat kesana isinya anak-anak muda semua anjing. Dan katanya house party. Mana cuma ada 10 orang doang. Gue gak nyaman, apaan ini? So gue tanya-tanya kan, mereka semua orangnya dari Bali semua. Cewek Bali loh, cewek Indonesia. Oh taunya dari mana? Kena mereka dari mana? Oh dari Tinder. Kata mereka ada house party gini-gini, jadi kita kesini. Itu I would say ada sekitar 6 cewek gak sih? 6 cewek, benar. 7 sama cewek. 6 cewek lu benar. 8 sama kita. Lama kelamaan, it's just the vibe is getting off. Tiba-tiba waktu kita ke upstairs, ke atas gitu ya, kita nggak denger. Dia karena dia percaya banget sama kita, karena dia kenal dia kita ngomong sebelumnya. ke temannya tapi nggak tahu kita ada di situ. Tapi sebelumnya nih, sebelum mereka ngomong kayak gini ya guys. Pokoknya sebelum mereka ngomong sesuatu yang creepy ini, kita nggak sengaja dengar. Pokoknya mereka maksa kita untuk skinny dipping di pool. Gara-gara kita semua cewek-cewek itu anak-anak muda semua, mereka below 18 tahun. Tahu nggak? Mereka suka ngomong kalau nggak bawa bikini mendingan kita skinny dipping jangan aja. Yang lainnya pada nggak mau kayak I don't think so gitu kan. Nggak ya mau, kayak, kita juga karena mereka semua kayak dandan rapi gitu, karena dikira mau kayak ke party ketemu orang kaya di sana, you know what I mean? I don't know. Lalu tiba-tiba dan pas kita naik ke atas kan, tiba-tiba pas naik ke atas kita nggak denger salah satu cowok ngomong kayak gini, yuk kita kasih Viagra di minuman mereka biar mereka pada sange abis itu skinny dipping telanjang. Terus gue nggak makanya ngedenger tuh kayak oh my god, gue harus selamatin cewek-cewek ini, like we have to save them, you know what I mean? Karena nggak mau mereka kenapa sama mereka, you know, like I feel for the girls, lu ngerti kan? Karena we don't like being taking advantage of, lu ngerti nggak? And we know how it's feel, lu ngerti gak? Jadi kita kayak tahu gimana rasanya di taken advantage, you know what I mean? Dimanfaatin, it's scary, it's creepy. Yeah, it is, and like we feel like it's our responsibility, so kita ran and kita ngomong ke mereka, girls, like aku ngomong bisik-bisik, aku kayak satu-satu gitu, karena gue nggak mau, it's very scary experience, makanya lu nggak mau kayak terlalu obvious, lu ngerti nggak? Kita ngomong scary karena takut jantung kita berdebar dengan kencang, you know what I mean? Nggak tahu kenapa kayak dibisikin seorang, pergi sekarang juga, kita harus ngelakuin ini. And abis itu kita bisikin mereka satu, girls, kalian tahu nggak? Aku ngedenger ya, kalian mau percaya atau enggak, atau mau pergi atau enggak, tapi aku bakal pergi abis ini. Aku bilang kalau kamu ikut gak apa-apa. Kenapa? Mereka ngomong kalau kalian pengen dikasih Viagra supaya kalian sange, and then langsung skinny dipping in the pool. Ngerti kan katanya? Supaya mereka bisa having ordeal or whatever it is. I don't know. Aku nggak tahu apa yang mereka capable of. You know what I mean? It's the fact that it was an underage kids, like under 18, like it's even more creepy. Serem banget nih. Akhirnya mereka semua kayak shock kan, mereka ketakutan, so they just listen to us. Iya, mereka percaya kita, the girls. Iya, kasihan. And akhirnya aku bilang, well, biar nggak obvious kita perginya satu-satu aja, gue bilang gitu kan. Gue dulu sama Carly dulu, gue waktu bawa motor, jadi kita langsung mantau, ngerti gak? Mereka langsung hilang. And then kita ketemuan di salah satu club, which is Lava Vela. Lava Vela. Kita dulu tuh Lava Vela tuh terkenal
nggak boleh masukin lokal, mereka agak rasis sama lokal. Pas dulu ownernya orang Italia ini, jadi kita ngebawa cewek-cewek Indo ini which is lokal. Karena ngelihat si orang Italinya ini nggak tahu siapa yang ngadu, mungkin ada yang ngadu kali orang Italinya ya. Gue tahu. Kita kan bule. Iya kan, tapi karena Tapi ciwi-ciwi kan yang cewek yang underage ciwi-ciwi underage dan kelihatan lokal, makanya si orang Italia ini nyamperin yang bilang, kalian semua keluar dari klub ini. Mereka ngusir kita guys. Seriously, like I just don't understand, like how could you make club di Indonesia and lu rasis sama orang lokal? It's fucking pissing me. And then, you know, dia bilang apaan kata kita, karena kita mana ID dia bro, dia mean banget. Dia literally nge-harassing kita sama the girls, padahal nggak tahu kita literally baru nyeramatin cewek-cewek ini. We just trying to have fun. Iya benar. Ngerti nggak, abis keluar dari situasi yang bener-bener kayak fucked up. You know what I'm trying to say? Like cewek-cewek gimana sih? Oh let's go party, you know what I mean? Let's celebrate it. And then no, this fucking Italian guys harus ngancurin. Iya, and then like kita di kick out dengan itu mereka kata muda tunjuk-tunjukkan. Tapi gue mau kali orangnya abis marah doang, abis agresif. Terus abis ngetraumatik, bukan traumatik sih, abis nge-experience kayak gitu, ngerti nggak? Iya, abis kita tadi nge-experience tadi yang mau di Viagra ini tuh, aku jadi gampang nafsu sama cowok karena gue mabok juga, jadi gue maki-maki tuh orang. Gue bilang, balik lagi ke negara lu, gitu kan, lu kan jahat banget, ngerti nggak? Gue ngomong kayak gitu, mungkin dia dendam dari situ. Dia dendam anjing, setiap kali kita ke Lava Vela ini sebelum kita 21, dia terus nge-kick out kita anjing. Iya, pas kita pergi ke Bali tuh ya. Itu kan New Year's bareng grup-grup gitu kan ya bro, sama Natasha juga waktu itu. Ya, you know who you are, Han. Kita lagi di sana gitu kan ya, party bareng mereka, this and that. Tiba-tiba si orang Italia nyamperin kita lagi anjing, kita di kick out anjing lagi. Tapi lu tahu nggak siapa orang satu-satunya yang stand up buat kita? Cuma Natasha. Yang lainnya diem aja, pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak kenal kita, langsung ngejauh. Gimana aku di kick out, mereka diem aja. That's why Natasha the realest. Yang paling temen kita, paling sejati, paling benar. And like kita nangis-nangis sama Natasha, udah jangan nangis, jangan biarin ngeruin kalian. Aku kemana aja, aku bilang Nat, kamu nggak apa-apa stay di sini sama mereka. Enggak, kata Nat, aku pengen pergi sama kalian. Kemanapun kalian pergi, anjing gue langsung sedih banget terus mewek gara-gara Nat ngomong kayak gitu. Sedih banget Natasha, tau gak sih? She's so cute. Ya udah kita kick out. Tapi anyways, lanjut lagi apa tuh? Ya gue nggak mau ke Lava Vela. Sekarang gue ke Lava Vela. Tapi gue tanya-tanya sih ke depan, ownernya masih yang sama nggak, udah ganti katanya. Iya, owner exactly, dia probably pulang lagi gue bilang. Negaranya iya. Dia lasis lu sama orang lokal lu dasar. Iya. Bikin bisnis di Bali, goblok. Itu bukan ownernya sih, manajernya. Whatever, balaga gitu. Kembali kayaknya pas Covid, gara-gara ini nggak ada. Susah kan jalan-jalan jahat makanya. Karma. By the way you guys, tadi sampai mana ya udah ya? Udah selesai sih sampai Viagra itu. Iya Viagra. Yang Viagra cerita kita di Australia. But anyway, hidup kita way better pas kita pindah ke Brisbane. I know. Pas Covid it was kinda hard, everybody was like that. And kita dulu depresi itu pas kita dihujat sama warga-warga Konoha ya, sama Konoha. Kita sampai kurus anjing. Gua ada fotonya serem banget. Pantesan gue ngerti kenapa kita dibully. Lu ngerti nggak banget? Hey, kasihan lah. Lu ngerti nggak? She was depressed. Mereka katanya komen kayak gini, kayak orang tua wajahnya nih. Tua tuh karena kurus, gak ada ininya, fatnya di wajah. Jadi kelihatan tua. Wajahnya gitu. Gue pengen meluk diri kita yang dulu karena kasihan cu, banyak penyakit mentalnya. Apa kurus, kering, berat gue hampir 39 anjing. Sekarang gue udah 50 lebih, healthy. Lu ngerti nggak? Makanya orang maka kata orang, kok depresi kok ada sih nggak mau mandi gini-gini. Lu tuh kalau depresi tuh otak lu tuh burem, nggak kelihatan. Bener pas gitu bisa ngerawat diri pokoknya. Pokoknya teteh paling harese dah pokoknya di hidup sajang aing teh anu di Canberra harese, tapi anu dibully eta harese, tapi di Canberra ieu soalnya lain otak hungkul, ngerti teu? Badan oge pengaruh jasmanina. Ngerti teu? Aing ngah. Paham. Calm down atuh goblok. Goblok nafsu aing gara-gara dibully. Tapi sekarang kita udah heal, kita udah sembuh, you know. Kita lebih stronger. Tapi Nina kalau kita nggak bintur itu kita nggak akan se-strong ini. That's right. Iya kan? Preach sis. Yang kalau mainnya, serem tua. Dari dulu gue udah cantik ya. Cuma tekanan hidup aja loh. Tapi sekarang udah cantik lagi kan? Oh udah dong Han. Tapi lu bukannya cahaya nggak? It was a sun. Don't you worry about it. Should I tutupin or nah?
Ini ya? Yeah, maybe should tutup. Itu kita save that for later yang clubbing Iya. itu. Yang clubbing apa yang mana? Yang itu yang katain yang OnlyFans tau kan, yang badannya kayak gitu, yang dia loud itu lo tau kan? Yang laut. Oh iya. Yang di Jakarta, tapi kan itu kan sekarang. Iya, We iya, save it for later. Iya, ngerti iya, nggak? iya. Anyways you guys, that's it. Itu cerita soal kehidupan kita, you know. Iya. Itu maaf, koreksi. Itu cuma sekutil, karena takutnya nanti aku tahu mereka begini. Pokoknya itu kita tuh hidupnya tuh berbeda-beda gitu ya, berbagai Iya. macam raga. Yeah. Cerita kita tuh nggak akan pernah habis, makanya stay tune terus di YouTube kita kalau kalian mau dengerin. I know. Kenapa kita ceritain kayak gini? Kenapa? Because we just wanna share. Kalau kalian being through a hard time, kalian lagi ngalamin masa-masa sulit, ingat kita juga pernah kayak gitu. Iya. Kalian nggak sendiri. Tapi Iya. the point is kalian bakal ngelewatin itu semua eventually. You know what I mean? And don't believe anything on social media, okay? Jangan. It's all fake. Lu It's ngerti all gak sih? fake, I'm iya. telling you right now. Lu kalau ngeliat orang bahagia begini, gampang ngerekayasa sosial media. Lu ngerti gak sih? Gampang. Segampang itu, ngerti Iya. kan? Jadi don't believe it. Makanya sekarang kayak that's what I'm saying. That's what I'm saying. Kenapa gue nge-share kayak gini? Iya. Kenapa cuy? Karena gue pengen jadi vulnerable. Iya. Gue pengen gue jadi apa adanya. Gue pengen ada orang-orang yang relate ke kita berdua. Ngerti Iya, kan? ngerti sayang. Kalau hidup tuh nggak seindah itu sayang. Iya. This is not fairy tale. This is life. Wait. Okay. He's very quotes today. I just wanna give motivasi hidup Iya. kita today. Banyak lika-liku, tapi Exactly. itu yang make us stronger. Benar. You know? Seperti yang lo bilang, kalau Iya. kita nggak dibully, kalau kita nggak ngalamin apa yang di Cambridge and Queanbeyan, kita Iya. nggak akan sampai kita sekarang. Iya. Sekarang kita orang paling nggak pedulian ever. Kita paling cuek ever. Like, Dan kalau orang yang nge-disrespect kita berdua, orang coba nyakitin kita, don't play with us bitch. this mouth is lethal gitu kan. Iya. Dulu gue tuh ketakutan, just such a little scary girl. Sekarang wah, Aing mau gitu kan. Syah, goblok gitu Weh. kan. Hati-hati Syah gitu kan. Sekarang just kita nggak take disrespect gitu kan ya. Enggak. Period. Enggak, no. Karena kita baddest behavior. Watch out. Kacau. Hey. Oh. Anyways you guys, kayaknya segitu aja. Udah sore, udah capek, kita Iya. langsung konten lagi abis ini ya, bikin Yes, TikTok. yes. I hope you guys love it dengan kita yapping for 30 minutes. I hope that's enough of yap. Yes. Yeah. I hope it's enough. Alright. I'm so sorry kalau kita kelihatan scary right now, but like we love you guys so We love much. you guys so much. Love. Sayang kalian, Connolly's, you guys are the best thing ever happen di hidup kita. Dan kita bilang makasih always ada buat kita, you know what I mean? You guys are motivation. We love you all. Komen video apa selanjutnya harus kita bikin. Yes. And see you guys in the next video. Bye.